sanggup bertahan di Ramadan kalau bukan taufik dari kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiur rahmah jamaah. Nabi kita Muhammad SAW berdoa apa? Di setiap pagi dan petang. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau tinggalkan aku tarfata ain. Tarfata ain jamaah, tarfata ain. Sekejap mata. Lalu ada orang berharap bisa bertahan sebulan penuh. Bukan sekejap mata, sebulan penuh. 30 hari. Dan gak ada permintaan tolong kepada Allah. Anak gagal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema penting. Tentang sebuah sisi dari tamu kita. Tamu kita semua kita sudah tahu. Ia bernama Ramadan. Tamu yang tidak pernah datang dengan tangan kosong saat ia mengetuk pintu kehidupan kita. Tamu yang senantiasa membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan, Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat, dan jangan lupa baca doa turun hujan atau doa-doa keseharian yang berkaitan dengan episode-episode kehidupan kita jamaah sekalian, baik turun hujan atau hal-hal lain, karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang sifatnya disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang berdiri, ketika dia sedang duduk, dan ketika dia sedang berbaring. Di setiap kehidupannya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang sebab-sebab kegagalan di bulan suci Ramadan. Kenapa kita angkat materi ini? Karena angka yang gagal itu tidak sedikit jamaah. Angka yang gagal tidak sedikit. Nabi kita SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa. Nabi menggunakan, atau Nabi SAW memulai hadis ini dengan kata rubba. Dan rubba dalam bahasa Arab itu untuk mengungkapkan sesuatu dalam jumlah banyak. Jadi orang Arab jika ingin mengungkapkan sesuatu dengan jumlah banyak, maka mereka menggunakan kata rubba. Oleh karena itu, hadis ini perlu kita camkan karena sedang berbicara tentang sebuah kotak yang kuantitasnya banyak di bulan suci Ramadan. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Diterjemahkan dengan sederhana, betapa banyak orang yang berpuasa. Ganjaran dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Lapar dan dahaga. Dan ini info dari Nabi kita SAW bahwa yang gagal banyak hadirin. Yang gagal banyak. Yang tidak mendapatkan ampunan banyak. Yang tidak mendapatkan pintu surga bernama Rayyan banyak. Yang tidak mendapatkan rahmat berkahnya Ramadan itu bukan 1-2 orang, itu banyak.
Karena yang ia dapatkan hanya lapar dan haus. Tidak lebih dari itu. Kita nggak bicara yang nggak puasa ya, itu udah jelas-jelas gagal. Ini yang puasa, tapi nggak dapat apa-apa hadirin. Lalu Nabi melanjutkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata masih ada kaitannya dengan Ramadan. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail. Betul hadis ini umum, tapi karena keumuman itulah sangat bisa kita kaitkan dengan Ramadan. Betapa banyak orang yang qiyamul lail, yang tarawih. Ganjaran dari sholat tarawih dan qiyamul lailnya hanya rasa ngantuk karena tidak tidur semalaman. Sahar, begadang hadirin. Jadi mereka ini sholat tarawihnya bukan 30 menit, 45 menit, sahar, begadang. Tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dapat ampunan, nggak mendapatkan sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang qiyamul lail di bulan barang siapa yang qiyamul lail karena mengharapkan iman, karena iman dan ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mereka tidak mendapatkan ganjaran tersebut sama sekali. Yang mereka dapatkan hanya rasa ngantuk, rasa capek, karena mungkin tarawihnya panjang banget. Gak dapat apa-apa. Dan sekali lagi, angkanya besar. Angkanya banyak. Jadi kita jangan tertipu dengan suasana. Banyaknya orang berbuka misalnya. Karena banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan gagal di bulan ini, itu artinya celaka hadirin. Jadi bukan kosong-kosong, enggak. Ragima anfu rajulin, sebuah doa yang sangat terkenal, yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yukfar lah. Celaka seseorang, kehinaan untuk dia di dunia maupun di akhirat, yang memasuki Ramadan, lalu ketika Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan amin. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan manusia terbaik SAW. Kira-kira diijabah apa tidak oleh Allah? Ini yang perlu kita renungkan. Karena banyak pihak melihat Ramadan dari satu sisi. Bulan ampunan, bulan rahmat, bulan keberkahan, bulan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, bulan dibelenggunya para syaitan dan maradah al-jin. Tapi mereka lupa melihat sisi lain yang dimiliki oleh Ramadan. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan bulan ini, maka akan terjadi mimpi buruk pada hari kiamat nanti. Akan terjadi kecelakaan di kehidupan duniawi Anda. Sebelum akhirat Anda. Ragima anfu rajul. Ragima anfu mri'in. Kehinaan.
kecelakaan kepada seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpikir memasuki Ramadan tanpa resiko. Itu yang ada di benak banyak pihak. Yang penting ampunan segala macam. Sehingga meremehkan. Dia lupa, ini bulan ada resikonya. Sama seperti orang memasuki Mekah atau Masjidil Haram. Seakan-akan semuanya tanah suci yang pahala dilipat gandakan. Sholat di sana lebih tinggi daripada 100.000 kali lipat. Iya, kalau Anda sholat. Kalau Anda maksiat, Mekah adalah mimpi buruk bagi para pemaksiat. Kenapa? Karena tidak ada istilah dosa kecil di kota Mekah. Bahkan baru niat buruk saja, azab yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang punya niat buruk di kota Mekah. Ini belum melakukan, belum eksekusi. Dan kita tidak membahas pembahasan itu pada malam hari ini. Tapi poinnya adalah, waktu mulia dan tempat mulia itu bukan tanpa resiko, hadirin, dalam tanda kutip. Jika Anda bisa manfaatkan, Anda akan panen di bulan itu. Tapi kalau Anda sia-siakan, Anda sama saja menggali kuburan Anda di bulan itu. Dan angka tidak sedikit. Angka yang gagal banyak. Rubba sa'imin wa rubba qa'imin. Betapa banyak orang yang puasa dan betapa banyak orang yang qiyamul lail. Kalau yang ibadah saja angkanya banyak, kita belum tambah orang yang nggak puasa di Ramadan, orang yang nggak taraweh di Ramadan, orang yang nggak qiyamul lail di Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebab-sebab yang membuat mereka gagal di bulan suci? Apa sebab-sebab yang membuat mereka terpuruk dan tersungkur di bulan yang penuh berkah ini? Kita akan bahas sekelumit dari ilmunya para ulama dengan segala keterbatasan pemateri tentu saja. Sebab yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, kenapa orang bisa gagal? Padahal syaitan dibelenggu. Padahal pintu surga dibuka. Padahal pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa masih bisa gagal? Yang pertama kata para ulama, karena dia lupa bertawakal, bergantung dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Mengandalkan kemampuannya sendiri. Mengandalkan pengalamannya di tahun-tahun yang lalu. Mengandalkan ilmunya secara teori. Saya udah ngerti pembatal puasa. Saya sudah paham sunnah-sunnah puasa. Lalu dia lupa meminta pertolongan kepada Al-Qawi yang maha kuat, hadirin. Meminta taufik dari Al-Hadi yang maha memberikan hidayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan gagal. Pernahkah kita mendengar keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim yang sangat bagus sekali? Kata beliau, at-tawakkulu nisfuddin. Bertawakal, bergantung kepada Allah, itu setengah agama. Wan nisfu tsanil inabah. Karena setengah yang berikutnya adalah inabah. Inabah itu artinya kembali kepada Allah. Fa inna dina isti'anatun wa ibadah. Karena agama kita itu isinya dua hal besar, kata Imam Ibnul Qayyim. Seluruh syariat Islam, seluruh buku-buku fikih jika digabungkan dan ditarik sebuah
intisari seluruh buku-buku akidah, seluruh buku-buku hadis, maka kesimpulannya adalah agama kita terdiri dari dua hal besar. Yang pertama, isti'anah. Dan yang kedua, ibadah. Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua adalah ibadah. Lalu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fattawakkulu huwal isti'anah. Dan tawakal itulah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan inabah itulah ibadah. Jadi Anda kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadah. Dan inilah makna dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Orang yang berhasil di Ramadan adalah orang yang bisa menghadirkan dua unsur besar ini dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Itu poinnya. Orang yang hanya mengandalkan ilmunya, pengalamannya, dan lupa meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar saya bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, agar saya bisa bersyukur kepadamu, dan agar saya bisa memperbaiki amalan saya. Ketika kita bicara di bulan Ramadan atau ketika kita bicara di detik-detik ini, lalu kita tujukan hati kita ke Ramadan. Orang yang lupa terhadap seperti hal itu, berarti dia masuk Ramadan hanya mengandalkan ibadah saja. Lupa beristi'anah. Ia masuk Ramadan hanya iyyaka na'budu. Dan ia tinggalkan wa iyyaka nasta'in. Maka orang seperti itu tidak akan berhasil di Ramadan. Sebanyak apapun ayat yang dia hafal. Sebanyak apapun hadis yang dia hafal, selama apapun pengalamannya, tidak akan berhasil. Karena untuk sukses di Ramadan, Anda harus ibadah. Betul, Anda harus ibadah. Dan Anda harus minta pertolongan kepada Allah. Karena Anda lemah. Hadirin, yang ditawarkan di Ramadan adalah surga, pintu Rayyan. Lalu apa ucapan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz meminta amalan untuk masuk ke dalam surga? Kata Nabi, laqad sa'altani an 'azim. Mu'adz bertanya kepada Nabi, ya Rasul, tunjukkan saya amalan yang memasukkan saya ke surga. Dan kita tahu, bicara Ramadan bicara surga, bicara Ramadan bicara Rayyan, pintu yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa ketika mereka masuk ke dalam surga. Dan ketika Mu'adz bertanya tentang surga, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alaihi. Mu'adz, Anda bertanya masalah besar. Gak mudah masuk surga, wahai Mu'adz. Ini beratnya minta ampun. Tapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Tapi mudah bagi orang yang ditolong sama Allah. Mudah bagi orang yang dikasih taufik di Ramadan. Mudah bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Dan untuk mengetuk dan untuk mendapatkan taufik dan hidayah itu, itulah peran wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Minta pertolongan jamaah sekalian. Di detik-detik ini. Nanti malam doa sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balighni Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya di bulan suci Ramadan. Karena kita belum ada di zona aman jamaah. Betapa banyak
Dari tahun ke tahun yang lalu, orang meninggal di H-1. Orang meninggal di 1 jam sebelum hilal terlihat. Bukan berarti kita aman pada malam hari ini. Maka mintalah kepada Allah, Allah membalik di Ramadan. Dan kita tahu, para ulama klasik kita, salafus soleh, itu sudah start meminta kepada Allah dari 6 bulan sebelum Ramadan. Itu kunci keberhasilan mereka. Itu bukan hanya sekedar minta, hadirin. Itu tawakal kepada Allah. Itu isti'anah kepada Allah. Itu permintaan kepada Allah. Dan begitu hambanya mengemis kepadanya, Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya berjamaah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci orang-orang besar. Mereka selalu meminta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengandalkan kehebatan mereka, fisik mereka, kekuatan mereka. Dan mereka manusia-manusia terbaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bersama ketika Nabi Musa diutus atau diperintah untuk mendakwahi Fir'aun, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa? Kalimat-kalimat isti'anah yang begitu indah. Nabi Musa mengatakan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Terus beliau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau nggak minta kepada makhluk. Beliau nggak galang kekuatan. Tapi beliau minta pertolongan kepada Allah. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan jalanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, ya Allah fasihkan ucapanku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa tujuan meminta? Apa tujuan isti'anah Nabi Musa? Beliau jelaskan di ayat ke-33 atau Allah jelaskan di ayat ke-33 dan 34 dalam surat Thaha tersebut. Nabi Musa mengatakan, "Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira." Allahu akbar. Ini Nabi Musa. Ketika minta Rabbi syrah li sadri wa yassir li amli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan seterusnya minta pendamping dari Nabi Harun. Ternyata tujuannya kai nusabbihaka katsira, agar kami bisa bertasbih yang banyak kepada Rabbul Alamin, kepada Engkau. Wa nadhkuraka katsira, dan kami bisa berzikir kepada Engkau dengan zikir yang banyak. Dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah. Hadirin kalimullah, manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah di dunia. 1 dari 5 Rasul terbaik untuk bisa banyak berzikir, untuk bisa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa banyak bertasbih, isti'anah kepada Rabbul Alamin. Minta pertolongan kepada Allah. Minta hatinya dilapangkan oleh Allah. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku. Dan siapa hati yang lebih lapang daripada Nabi Musa dan 4 nabi terbaik lainnya? Tapi itulah orang-orang besar. Itulah para master class, hadirin. Itulah para nabi dan rasul. Itulah orang-orang terbaik. Hanya pecundang yang mengandalkan dirinya sebagai seorang makhluk. Hanya kebodohan yang membuat orang mengandalkan pengalamannya, mengandalkan logikanya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan kekuatan fisiknya memasuki Ramadan. Karena kebodohanlah yang membuat dia lupa kepada firman Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh sama Allah. Kalian itu miskin di hadapan Rabbul Alamin. Kalian itu lemah, hadirin. Allah yang mengatakan kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Lalu si lemah ini memasuki Ramadan dengan kelemahannya, selesai, hadirin.
Sebanyak apapun kajian kita, kita nggak mungkin keluar dari firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Minta pertolongan kepada Allah. Malam ini, besok malam, begitu masuk Ramadan, doa kepada Rabbul Alamin. Kalau Nabi Syuaib hadirin, Nabi Syuaib saja mengatakan, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik yang tidak ada taufik yang aku dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan aku bertawakal hanya kepada Allah. Aku bergantung hanya kepada Allah dan hanya kepadanya aku kembali. Dalam surat Hud ayat 88. Kalau para nabi demikian, pantaskah kita masuk Ramadan hanya mengandalkan kajian kita saja? Hanya mentang-mentang sudah ikut kajian persiapan Ramadan A, persiapan Ramadan B, persiapan Ramadan C dan D, dan lupa minta kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadiran, ini tentang taufik jamaah. Ini tentang hidayah dari Allah. Ini bukan tentang kekuatan kita. Ini tentang kekuatan Rabbul Alamin. Syiar kita masuk Ramadan adalah la haula wa la quwata illa billah. Tanggalkan semuanya dan minta kepada Rabbul Alamin. Bukankah seorang nabi terbaik ketika perang Badar bersimpu di hadapan Rabbul Alamin dan beliau menangis kepada Rabbul Alamin dengan doa yang sangat terkenal. Kalau semua ini selesai, tidak ada yang beribadah kepada Engkau ya Rabb. Beliau nggak mengandalkan tenang saja saya akan nabi terbaik, saya khataman nabiyyin, saya pasti didukung oleh para malaikat. Hadirin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan hanya masuk Ramadan dengan penggalan iyyaka na'budu, tapi masuklah dengan Ramadan dengan ayat yang lengkap dan komplitnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Oleh karena itu Imam Ahmad, jamaah sekalian, Imam Ahmad, orang yang hafal 1 juta hadis, orang yang pernah disiksa karena mempertahankan iman kepada Al-Quranul Karim. Imam Ahmad pernah berdoa dengan mengucapkan, Allahumma kama sinta wajhi anis sujudi li ghairika fasinhu anil mas'alati li ghairika. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga wajah dan keningku dari bersujud kepada selainmu, tolong jaga doa-doaku agar tidak meminta kepada selain dirimu. Sebagaimana Engkau menjaga keningku agar aku gak sujud kepada selain Allah, tolong jaga lisan. Jangan sampai aku minta pertolongan kepada selain Allah. Jangan sampai aku mengandalkan diri sendiri. Jangan sampai aku mengandalkan kecerdasanku, kekuatanku, pengalamanku. Selalu minta kepada Rabbul Alamin. Inilah sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan setiap Nabi, idza hazabal amru shalla rakaatain. Apabila ada masalah, mereka sholat 2 rakaat. Karena sholat adalah simbol ketergantungan seorang hamba. Permintaan tolong kepada Allah. Di hadapan kita ada musim ibadah besar. Di hadapan kita ada tamu yang mulia. Di hadapan kita ada sebuah momentum. Tapi di hadapan kita ada sebuah fakta bahwa yang gagal banyak, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang gagal banyak. Jangan mengulangi gayanya orang-orang gagal. Orang yang lupa kepada Allah. Minta. Kalau Mu'adz saja diajarkan Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ini hadis itu untuk Mu'adz bin Jabal jamaah. Mu'adz bin Jabal. Dan kita sudah sebutkan sekilas tentang beliau. Beliau lah orang yang paling tahu halal dan haram. Antum dan saya mau ikut kajian ratusan kali tentang Ramadan tidak akan lebih mengerti daripada Mu'adz bin Jabal. Dan sosok ini yang diajarkan oleh Nabi, ya Allah berikanlah aku, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika agar ingat terus dan banyak mengingatmu dan banyak bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki amal ibadahku. Ini adalah pola orang-orang yang berhasil menghadapi ujian-ujian hidup. Itulah alasan kenapa mereka bisa seperti Qadadah membaca 10 juz di dalam 1 hari, 10 juz dalam 1 hari, 10 juz dalam 1 hari, dan menghatamkan 1 kali khatam dalam waktu 3 hari saja. Bukan karena kekuatan mereka, dan mereka tahu itu. Itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang kekuatan Allah, bukan kelemahan kita. Jangan andalkan kelemahan kita. Gak ada yang sanggup bertahan di Ramadan kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiur Rahmah jamaah. Nabi kita Muhammad SAW berdoa apa? Di setiap pagi dan petang. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi
tarfata'in. Jangan engkau tinggalkan aku tarfata'in. Tarfata'in jamaah, tarfata'in. Sekejap mata. Lalu ada orang berharap bisa bertahan sebulan penuh. Bukan sekejap mata, sebulan penuh. 30 hari. Dan gak ada permintaan tolong kepada Allah. Anak gagal. Orang sosok yang kalau sholat, orang yang kalau sholat tahajud, kaki beliau bengkak, hatta tawarramat qadamah. Sampai kaki beliau bengkak. Itu baca tarfata'ain. Ya Allah, jangan sampai engkau biarkan aku bertumpu pada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Lalu siapa kita? Siapa saya? Siapa kita jemaah sekalian? Lalu pedenya masuk Ramadan begitu aja. Padahal setahun ini pun, dari Ramadan kemarin sampai hari ini, siapa di antara kita yang pernah bengkak ketika tarawih? Siapa di antara kita yang pernah bengkak ketika tahajud setelah Ramadan? Siapa di antara kita pernah bengkak kakinya ketika qiyamul lail setelah Ramadan? Ada yang bengkak hadirin? Saya Ustadz ketika asam urat hadirin, baca Al-Ikhlas juga bengkak. Ini bukan tentang penyakit, Nabi nggak punya riwayat asam urat. Sosok itu membaca wala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka minta pertolongan. Ini momentum. Jangan masuk seorang diri. Jangan hanya masuk bersama suami atau istri. Jangan hanya masuk Ramadan bersama anak-anak. Anda akan berakhir di Ramadan. Minta pertolongan dan pertolongan kepada Allah. Ini adalah sebuah ujian besar bagi kita. Bisa nggak kita manfaatkan? Hadirin, itu yang pertama. Sebab yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, sebab kegagalan di bulan suci Ramadan adalah tidak punya schedule di Ramadan, tidak punya agenda. Dan yang punya agenda nggak komit dengan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita itu punya agenda yang baku di Ramadan. Punya agenda yang baku. Kita tahu bersama hadis Abdullah bin Abbas, yalqahu kulla lailatin yudarisuhul Qur'an. Malaikat Jibril datang setiap malam. Lalu mereka kepada Nabi SAW, lalu mereka mempelajari dan mengkaji Al-Quran setiap malam. Kunci sukses di Ramadan, antum harus punya agenda dan komit dengan agenda tersebut. Kalau ingin mengkhatamkan Al-Quran, potong-potonglah hadirin. Ba'da subuh berapa halaman atau berapa lembar, ba'da zuhur berapa lembar, ba'da asar berapa lembar, ba'da maghrib berapa lembar, ba'da isya berapa lembar. Selesai. Dan itu bisa sebelum sahur misalnya 1 lembar, lalu setelah sahur 1 lembar lagi, lalu pada subuh, pada zikir pagi petang 2 lembar, udah 4, lalu duha lagi 6 lembar, 6 hadir. Lalu pada zuhur 1 lembar, pada asar 1 lembar, pada maghrib 1 lembar, pada isya 1 lembar, selesai. 1 hari 1 juz. Tapi kita nggak buat agenda, kita nggak komit dengan agenda kita. Ketika Nabi selalu iktikaf di 10 malam terakhir, itu kan salah satu pelajaran bagi kita. Beliau punya agenda jelas di Ramadan. Beliau punya agenda yang jelas. Makanya kita tahu bersama ketika Nabi batalkan iktikaf beliau di sebuah tahun, beliau qadha di bulan Syawal. Itu artinya komit dengan agenda ketika nggak bisa qadha. Kita sering dengar penjelasan tentang itikaf atau hadis tentang itikaf, tapi lupa memahami salah satu sisi dari itikaf. Itu ada agenda hadirin. Ketika kota ada 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, berarti kan ada agenda mengkhatam Al-Quran setiap 3 hari. Ada agenda mengkhatam Al-Quran setiap 3 hari. Ketika Imam Al-Aswad 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam, berarti kan ada agenda. Itu konsep para ulama kita di Ramadan. Buat agenda.
buat agenda jamaah sekalian. Kalau enggak, kita akan tergerus, hadirin. Karena yang menyibukkan kita di Ramadan banyak. Yang menyibukkan kita di Ramadan banyak. Ketika kita nggak punya agenda dan komit, dan hari nanti siang lo ada acara apa? Oh, gue lagi nggak ada, udah kena tuh, disibukkan lagi. Nanti pada dasar ada acara nggak? Kayaknya kosong, udah ikut gue deh, ngabuburit. Selesai masalah, udah nggak ada baca Quran, nggak ada zikir dan seterusnya. Kecuali ada hal-hal yang bermanfaat tentu saja. Kenapa? Kita nggak punya agenda, nggak jelas agendanya. Dan di antara amalan tersebut yang paling komplit kadang-kadang bukber justru, hadirin. Ya. Bahkan ada orang agenda bukbernya 31 kali. Bayangkan, Ramadan cuma 29-30, dia 31. Dia bingung. Karena patokannya bulan Masehi katanya ada 31. Ini sebabnya apa? Karena nggak ada agenda. Akhirnya nggak bisa nolak orang, nggak bisa tegas. Oke, misal kita bukber, ditahan sama teman lama nggak bisa mengatakan tidak. Akhirnya ngobrol sampai jam 10 malam, 11 malam, setengah 1, setengah 2, akhirnya lepas semuanya. Dan itu kan terjadi setiap tahun. Itu yang terjadi setiap tahun. Apalagi kalau agendanya bukber dengan teman-teman lama. Bukber dengan angkatan 2002, bukber dengan angkatan 2010, bukber dengan angkatan 88. Ya mungkin multi generasi ini orang dan seterusnya. Lalu bukber dengan mantan anggota BEM, bukber dengan anak nongkrong, bukber dengan anak Vespa, bukber dengan anak mobil, semua digabung, hadirin. Semua digabung. Akhirnya isinya bukber aja. Walaupun bukber boleh jamaah sekalian. Tapi sekali lagi, simple aja deh, simple. Tanpa ada bermaksud mendiskreditkan siapapun. Semua yang berlebihan tidak bagus. Sholat subuh kalau kelebihan jadi 3 rakaat bagus nggak? Nggak bagus tuh sholat subuh gitu loh. Gitu aja. Kita yang ngatur. Makanya ini bukan tentang masalah komunitas A, komunitas B. Tapi jangan sampai isinya itu. Apalagi kalau ketemu teman lama. Kan nggak mungkin antum makan atau antum minum, datang bukber, minum, datangnya udah jam 5 menit sebelum buka puasa, lalu minum, lalu dhahaba dhama wa talatil uruku wa thabatal ajri insyaallah, lalu langsung subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, lalu antum pamitan, kan nggak mungkin. Antum ngobrol terus nanya gimana sekarang kerjaan, gimana bisnis apa, akhirnya jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 selesai masalah. Gak ada agenda. Agenda penting. Kalau Nabi aja punya agenda yang komit dengan malaikat Jibril, bagaimana dengan kita di Ramadan kali ini? Bagaimana dengan kita di Ramadan kali ini? Itu hal yang sangat penting jemaah yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang Allah muliakan. Yang ketiga, banyak orang gagal di Ramadan karena lupa memperhatikan masalah hati. Lupa memperhatikan masalah hati. Adalah untuk sukses di Ramadan, antum harus mainkan hati antum. Kita harus mainkan hati kita. Banyak orang yang sudah semangat puasa, itu fokusnya sebatas apa sunnah makan sahur. Apa sunnah buka puasa? Korma harus 3, kalau nggak 3, 5, kalau nggak 5, 7, kalau nggak 11, kalau nggak 13, terus ganjil dan seterusnya. Lalu berapa jumlah rakaat salat taraweh? Lalu bagaimana dengan 11 dan 23? Hadirin, itu bagus, nggak ada kritik masalah itu. Dan kita apresiasi semangat. Tapi begitu berhenti hanya di sana, itu yang jadi masalah. Anda akan gagal. Anda akan gagal. Kenapa demikian? Simpel aja. Yang Allah janjikan ampunan ketika dia berpuasa, itu kan punya kriteria, bukan hanya sekedar puasa aja. Allah berfirman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, dan inti iman amalan hati, hadirin. Wa ihtisaban, ihtisab, mengharapkan pahala. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan bahwa al-ihtisab
adalah menumbuhkan rasa gembira, rasa senang, rasa haru, dan gak pernah merasa lama ketika Ramadan. Itu semua hati, dan hati. Itu amalan hati. Gembira, seneng banget gitu loh. Artinya orang yang tidak memainkan hatinya tapi berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Anda gak dapat ampunan dari Allah. Karena yang mendapatkan ampunan adalah orang yang beriman dan ihtisab. Dan ihtisab adalah amalan. Berharapkan amalan hati hadirin. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Lalu senang, kata Imam Khattabi, senang minta ampun. Sebagian dari kita gak senang. Ya besok udah Ramadan lagi, ya Allah. Berarti gue cuti makan ketoprak selama 1 bulan. Atau cuti makan bakso Mang Udin selama 1 bulan. Dia gak senang. Aduh, ribet banget. Anda gak dapat pahala sama sekali. Anda mau puasa gak dapat pahala. Gak dapat ampunan dari Allah. Karena itu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Atau misalnya ada sebagian orang yang tidak tinggal di Indonesia, dia tinggal misalnya subuhnya jam 4, lalu maghribnya jam 10 malam, ada yang jam 11 malam. Makanya antum harus banyak bersyukur kepada Allah. Kita dikasih negara atau dikasih wilayah yang dimudahkan ketika kita beramal soleh. Sebagian saudara-saudara kita itu subuh jam 4, lalu maghrib jam 10, ada yang maghrib jam 11, ada yang maghrib setengah 12. Jadi begitu Ramadan sebagian deg-degan, aduh Ramadan lagi, capek, pegal, kesian anak-anak. Kesian anak-anak gak boleh diucapkan hadirin. Ihtisaban tuh harus seneng. Harus bahagia, alhamdulillah Ramadan. Tapi kan sampai jam 11 malam. 11 malam untuk dapat tiket sorga tuh murah jamaah. Umat sebelum kita tuh disiksa. Untuk dapat tiket surga, Anda cuma berpuasa aja, masa ribet. Harus mainkan amalan hati. Contoh yang lain ketika taraweh misalnya, kita tahu hadis Bukhari, yang mendapatkan ampunan dari tarawihnya apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat taraweh di Ramadan karena iman dan ihtisab, lagi-lagi syaratnya memainkan hati. Bukan hanya sekedar sholat 11 rakaat atau sholat 23 rakaat. Lalu ngedumel ketika imamnya baca An-Naba atau surat Ar-Rahman atau Az-Zukhruf gitu loh. Gitu. Atau bahkan ngancem, ini gak punya perasaan nih imam, gue besok gak mau sholat di sini lagi. Anda gak dapat ampunan sama sekali karena Anda gak punya ihtisab. Ihtisab tuh senang gitu loh. Senang. Jadi begitu misalnya imamnya baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alhamdulillah Al-Baqarah, alhamdulillah senang. Ini ayat favorit saya nih. Gitu. Ini imam baca alif lam mim innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue salah milih masjid. Hadirin, Anda gak dapat ampunan dari Allah kalau gaya Anda demikian. Ihtisab tuh seneng banget ketika bisa ibadah, ketika bisa taraweh. Alhamdulillah gue bisa taraweh juga. Tapi ada menggerutu, gila lama banget. Ada kadang-kadang lihat jam, Masya Allah. Terus mulai kasih sign kepada imam. Anda nyari apa? Mendingan Anda pulang, Anda tidur udah. Orang gak dapat apa-apa kok. Ihtisabannya gak ada. Artinya Anda bersyukur dapat imam demikian. Anda dapat pahala tanpa Anda harus baca. Anda bisa dapat pahala 1 juz walaupun Anda gak hafal 1 juz. Anda kan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu gaya Anda, gak bisa hadirin. Banyak orang lupa memainkan hatinya dan hanya sibuk dengan fisik. Amalan fisik bagus dengan ijma para ulama, tidak boleh kita diskreditkan atau pandang remeh. Yang jadi masalah ketika orang masuk Ramadan hanya mengandalkan amalan fisik. Gak bisa jamaah. Nabi yang katakan imanan wa ihtisaban Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa sabda Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Lagi-lagi memainkan hati. Adapun sekedar itikaf di masjid, lalu kerjanya tidur, lalu bangun wudhu, tidur lagi, lalu tidur, lalu masak pop mie bareng, lalu tidur lagi, lalu curcol masalah rumah tangga, lalu tidur lagi. Anda mencari apa? Itu bukan Lailatul Qadar. Imanan wa ihtisaban, seneng gitu. Hari ini gue bisa cari Lailatul Qadar, alhamdulillah ini taufik dari Allah. Tahun lalu gue gak dapet hidayah.
Tahun lalu gue begajulan, tahun lalu gue mabok di klub tertentu. Tapi hari ini Allah kasih kesempatan iman dan waktu sabar. Lupa memainkan hati hadirin sekalian. Padahal ini hal yang sangat urgent. Mainkan hati kita dari hari pertama sampai hari terakhir. Maka kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, Anda bisa dapatkan dunia dengan fisik Anda, tapi Anda nggak akan bisa dapat akhirat tanpa hati Anda. Bisa. Kita bisa berprestasi dan juara dengan sandiwara kita di bidang dunia. Kita nggak enjoy ngerjain sesuatu, tapi karena kita cerdas, kita pinter, kita bisa kerjakan itu. Kita nggak ikhlas, tapi kita bisa kerjakan sebuah hal yang positif, yang bagus. Tapi akhirat nggak bisa. Harus ada keikhlasan. Harus ada kejujuran kepada Rabbul Alamin. Harus ada harapan kepada Allah. Harus ada rasa senang, hadirin, senang. Banyak orang gak seberuntung kita. Pernah gak sih? Benar-benar senang gitu, bukan hanya retorika. Banyak orang meninggal sebelum masuk Ramadan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang masih menikmati Ramadan pada tahun lalu dengan seseorang, sekarang dia udah gak ada. Masa Anda gak senang sama sekali? Allah kasih kesempatan itu kepada Anda. Ini ada hal yang perlu kita camkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momentum dan harus senang. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka gembira. Mainkan hati kita, mainkan keikhlasan. Jangan sampai tidak ikhlas ketika Ramadan. Dan fenomena nggak ikhlas kan banyak ya mas sekalian. Banyak. Fenomena menampilkan ria itu banyak di Ramadan. Fenomena menampilkan show off itu banyak di Ramadan. Contoh ketika bukber deh. Bukber ketemu teman lama, agar terlihat eksis, maka outfitnya harus keren-keren semua. Buat apa Anda pakai outfit yang keren-keren semua jemaah sekalian? Biar dikatakan sukses. Padahal minjem dari A, minjem dari B, minjem dari C, minjem dari D. Gitu. Berarti kan kita nggak ngerti apa itu tentang amalan hati. Jadi jaga amalan hati kita di bulan suci Ramadan. Lalu sebab kegagalan yang berikutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kegagalan berikutnya adalah ketika seseorang memasuki Ramadan dengan membawa dosa-dosanya. Dan dia nggak beristighfar dan nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan jatuh hadirin. Dia akan lemas. Karena yang membuat kita lemah beribadah itu dosa, bukan otot kita yang lemah. Dosa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na anka wizrak. Kita singkirkan dosamu. Alladhi anqadha dhahrak. Yang selama ini membebani dirimu. Membebani punggungmu. Yang membuat kita seolah-olah taraweh dengan membawa atau dengan menggendong tas ransel sehingga kita gampang kecapean, gampang ngantuk jamaah sekalian, gampang ngantuk. Padahal imamnya nggak baca 1 juz, imamnya nggak baca setengah juz saja nggak baca, imamnya cuma mungkin baca 30 menit, 45 menit, itu bisa ngantuk. Dan itu pada isya ngantuk hadirin. Tapi subhanallahnya, nonton film, perebutan, batu planet yang buat kekal 3 jam nggak ngantuk hadirin. 3 jam. Batu planet hadirin. Katanya kekal. Padahal yang menciptakan tokoh-tokoh itu udah meninggal beberapa waktu yang lalu. Subhanallah. Kan penciptanya meninggal beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Belum sampai setahun kan? Belum. Udah sampai setahun belum, Riz? Riz, sudah sampai setahun? Nah, ini pertanyaan jebakan Batman. Kalau gue bilang,
Belum sampai setahun. Bisa tuh. Taraweh pada Isya nggak punya waktu. Itu nonton jam 3 bisa. Kan sebagian buka jam 1 malam. Sebagian buka, iya, jam 3. Bayangkan. Dan itu bukan 10 malam terakhir loh gitu loh. Saya nggak tahu apakah cari Lailatul Qadar dengan cara demikian. Hadirin subhanallah. Itu kenapa hadirin? Itu menunjukkan, itu bukan tentang otot. Tapi tentang taufik tadi dan dosa yang jadi masalah. Itu kebanyakan dosa tuh. Dosa. Itu yang jadi masalah, dosa. Hati-hati dengan dosa. Banyak orang semangat untuk lari. 20 kilo oke. 30 kilo tetap semangat. 40 kilo, wih orang-orang kan lari sekarang luar biasa. Ada 50 kilo lari. Bahkan ada yang lari dari kenyataan hadirin. Tapi begitu ke masjid ngaji, nggak bisa deh. Padahal nggak disuruh lari. Siapa di antara tuh melari dari rumah? Kan nggak ada. Santai aja. Tapi nggak punya waktu untuk ngaji, nggak ada punya waktu untuk ibadah, nggak punya waktu untuk pikir kepada Allah. Kenapa? Dosa. Itu dosa yang bikin capek tuh. Itu dosa yang bikin capek. Itu para ulama bisa kuat. Utsman bin Affan diriwayatkan itu sekali taraweh 1 kali khatam. Bukan 1 juz, sekali khatam, 1 malam. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Orang miskin, orang kaya hadirin. Utsman orang kaya. 1 kali khatam. Kita kaya enggak hatam-hatam pula. Jadi mau jadi apa sih sebenarnya kita itu? Ya Allah. Kebanyakan itu lah. Perbanyak taubatlah kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita jemaah. Pastikan sebelum masuk 1 Ramadan. Kita sudah bersih dari dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa kita jemaah. Khususnya tahun ini. Nah, itu ngerusak. Demi Allah ngerusak. Intinya adalah taufik dan jaga diri dari dosa. Dosa itu bikin capek. Apalagi di Ramadan, hati-hati dengan dosa. Inna jaza'al sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah dosa, dia akan seret Anda ke dosa berikutnya. Salah satu ganjaran atau hukuman kita buat dosa di hari pertama, itu dosa hari pertama menyeret kita dosa hari kedua. Lalu kita buat dosa lagi hari kedua, itu nyeret kita ke dosa hari ketiga. Hari ketiga diseret lagi ke dosa hari keempat. Udah selesai, gagal. Itu kaidah yang disampaikan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Hati-hati dengan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebab kegagalan yang berikutnya. Sebab kegagalan berikutnya. Tidak berani memprioritaskan dan menomorsatukan akhirat daripada dunia di Ramadan. Tidak berani memprioritaskan dan menomorsatukan akhirat di atas dunia di bulan suci Ramadan. Itu yang membuat banyak pihak gagal. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dalam surat Al-A'la ayat 16, tapi kalian tuh selalu menomorsatukan dunia. Tapi justifikasinya banyak. Ya 50-50 lah. Ya cari uang juga jihad lah dan seterusnya. Sekali lagi, kita tidak bicara substansi, tapi justifikasi. Bisa jadi secara teori justifikasinya benar, tapi nggak cocok sama dia. Betul, mencari nafkah yang halal itu perintah Allah dan akan mendapatkan pahala. Tapi apakah benar Anda nggak punya waktu? Apakah benar Anda nggak sempat baca Al-Quran gara-gara itu?
Apakah benar karena itu Anda nggak sempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Intas dukillah yasdukka. Atau dalam surat Muhammad 31, wa nablu wa akhbarakum, kami akan uji ucapan-ucapan Anda. Dan mayoritasnya karena nggak berani memprioritaskan akhirat. Hadirin, Allah kasih kita 12 bulan. 12 bulan. Kalau 1 bulan dan bulan itu bernama Ramadan, kita nggak berani memprioritaskan akhirat, terus di bulan apa keberanian itu lahir, hadirin? Maka di bulan-bulan lain akan lebih berat, akan lebih sulit. Ramadan aja nggak bisa. Kalau kita nggak bisa menomorsatukan Allah, menomorsatukan akhirat di bulan dimana syaitan dibelenggu, lalu Anda berpikir bisa mudah lakukan itu di Syawal, di Dzulqa'dah, di Rabiul Awal, ya lebih berat lagi. Ini gembong syaitan dibelenggu, hadirin. Anda nggak bisa. Lalu gimana jika syaitan itu full tim menghadapi Anda? Anda akan babak belur, jemaah. Hadirin, ulama bisa superior dan menampilkan aksi heroik dalam ibadah di Ramadan itu karena mereka berani mengorbankan dunia mereka untuk akhirat mereka di fase ini. Dan ini kan bukan ekstrim, hadirin. 1 bulan aja kok. 11 bulan, 12 bulan Allah kasih. 1 bulan. Itu ekstrim. 1 bulan dari 12 bulan. Sesibuk itukah kita? Sepadat itukah schedule kita? Sedangkan Nabi SAW, pemimpin umat, lalu pemimpin pemerintahan, itu bisa, hadirin. Kita seolah-olah lebih sibuk dari Nabi SAW. Makanya Al-Imam Al-Mulai tutup toko kelontongnya dari tanggal 1, jamaah. Ini kan masih hari Sabtu, hari Ahad, Ustaz. Insya Allah tanggal 1 Senin atau Selasa. 1 Sya'ban. 1 Sya'ban beliau tutup toko. 1 bulan pemanasan Sya'ban, 1 bulan Ramadan kompetisi. Ya nggak heran sehari 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz. Nggak heran sehari 15 juz, 15 juz, 15 juz, 15 juz. Hadirin, 1 bulan aja masa nggak bisa. Mereka 2 bulan. Itu yang master class 2 bulan. Harusnya tipe-tipe amatiran kayak kita, itu cutinya 4 bulan, 5 bulan, hadirin. Harusnya. Tapi kalau kita nggak bisa cuti, kita sendiri lebih tahu lah kondisi kita. Ya kalau nggak bisa cuti, maksimalin deh. Maksimalkan. Maksimalkan. Tadi pagi, hadirin sekalian, ada seseorang, ada sosok, itu kasih tahu ke saya, jazakallah khairan, semoga beliau juga dapat pahala. Beliau cerita, ada orang yang ingin umroh Ramadan. Ramadan ini, ingin umroh Ramadan. Tapi ternyata nggak diperbolehkan sama perusahaannya. Apa yang beliau lakukan? Keluar dari perusahaan. Umroh Ramadan. Keluar dari perusahaan. Umroh Ramadan. Karena saya pengen berangkat. Ini haji bersama Nabi SAW. Wah. Konservatif banget Pak Ustadz. Itu ekstrim. Kok ekstrim sih hadirin? Emangnya ada dalil kita wajib bekerja di sebuah perusahaan tertentu? Kan gak wajib. Wajibnya kan berusaha. Dia kan bilang saya komitmennya setelah itu saya akan cari kerja, saya akan berusaha, beribadah, kan gitu. Tapi itu kalau udah bawa-bawa ibadah ekstrim. Tapi kalau nonton Piala Dunia nggak ekstrim hadirin. Piala Dunia kemarin itu ada banyak supporter itu resign, keluar dari kerjanya hanya untuk mendukung tim kesebelasannya bertanding di Rusia. Nggak ada yang bilang fundamental, nggak ada yang bilang ortodoks, nggak ada yang bilang konservatif. Tapi kalau ibadah, konservatif. Jangan ekstrim-ekstrim.
Tapi kalau Piala Dunia, oke, Masya Allah. Itu hadirin. Dan sebagian mereka itu bukan sporternya tim-tim papan atas, bukan. Kalau sporternya kemarin yang juara siapa? Kemarin. Ini jebakan Batman lagi nih. Prancis. Kalau supporter Prancis kebayar lah, juara. Ini bukan. Masih ingat nggak supporter siapa? Zak. Peru, benar. Ya, sebagian supporter Peru gitu. Peru tuh kemungkinan juaranya tuh berapa persen hadirin? Tapi bisa tuh. Ada yang bilang ekstrim. Tapi kalau umroh ekstrim tuh. Kan yang penting kerja, yang penting dia pulang, dia usaha lagi. Gimana? Besok resign hadirin. Saya berbicara dengan orang-orang yang bisa menggunakan akal sehatnya. Al-labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu bisa memahami walaupun sinyal-sinyal saja. Poinnya adalah bukan mengikuti letter luck mentah-mentah sampel-sampel tersebut. Karena setiap orang berbeda. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang lebih tahu hajatnya. Setiap orang lebih tahu kondisinya. Setiap orang lebih tahu kebutuhan finance-nya dalam keluarganya. Tapi paling enggak, antum perlu tahu sampel-sampel seperti ini. Biar antum mengerti seperti apa kompetitor antum di Ramadan kali ini. Antum enggak berhadapan dengan orang ecek-ecek jamaah. Ramadan itu olimpiadanya para ahli Quran, para ahli puasa, para ahli zuhud. Lalu kita setengah-setengah, nggak bisa. Lalu kita malas-malesan, Anda kelindes nanti. Anda hanya jadi pengembira. Resign dia. Ada orang ngambil cuti 1 bulan. Bukan karena dia owner gampang cuti 1 bulan. Owner pun susah ya, susah juga cuti 1 bulan. Ini pegawai bisa cuti 1 bulan. Dan untuk cuti 1 bulan dia mati-matian di 11 bulan yang lain. Jangan sampai cuti, sampai sakit masuk hadirin. Kenapa? Karena kalau dia ambil cuti, kena di Ramadan. Itu kompetitor antum. Ada orang yang hidupnya pas-pasan dari ke tempat kerjanya naik motor biar irit, khusus untuk Ramadan dia berhentikan motornya, dia naik taksi selama 1 bulan. Kenapa? Karena biar bisa tidur, lalu fresh di rumah, biar bisa baca Quran di taksi, dia bawa bantal tuh tidur di belakang tuh gitu. Semua berupaya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Saya tahu ada orang dia tahu kalau dia langsung pulang itu crowdednya luar biasa. Rush hour-nya tuh luar biasa di Jakarta ketika misalnya semua orang berusaha buka di rumah atau ngejar bukber di sebuah tempat. Akhirnya dia stay di kantor, dia baca Quran agar bisa dapat maghrib, isya, dan taraweh. Lalu nggak langsung pulang karena bisa jadi masih macet di jalanan. Dia baca-baca Quran lagi, dia istirahat, lalu dia pulang jam 12, jam setengah 1, udah dia pulang, dapat family time quality time di sahur, ngumpul lagi, lalu berangkat lagi. Biar apa? Biar waktu nggak kebuang. Pulang jam 12 masih bisa ditekan sebelum atau lebih singkat dari 1 jam. Itu kompetitor antum di Ramadan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa trik kita secara pribadi? Kita nggak perlu copy paste orang. Tapi paling tidak, sekali lagi sampel-sampel di atas biar kita tahu peta. Antum harus tahu lawan antum siapa kan kalau olahraga. Kalau mau main bola kan harus tahu, nonton rekamannya. Ini lawan-lawan kita secara positif. Fastabiqul khairat. Dan yang kedua biar kita terinspirasi. Jangan diam di tempat hadirin. Jangan kejarnya dunia lagi. Saya tahu dan kita semua paham di banyak bidang kehidupan justru omset besar-besarannya di mana? Di Ramadan. Tapi kan itu ujian lama hadirin. Kan ujiannya Bani Israel juga gitu.
Nggak boleh mancing, ngambil ikan dari Sabtu. Dari Sabtu dikasih ikan banyak-banyak sama Allah. Makanya triknya diambil hari Jumat, terus ditarik di hari Ahad. Gitu lah. Karena jadi kerak dihadirin gitu. Itu kan ujian. Emang sengaja, jadi jangan, oh Masya Allah gue, itu ujiannya, berani nggak Anda? Kalau Anda nggak berani Ramadan, di bulan apa lagi Anda berani? Ini Ramadan, jadikan pilot project lah. Jadikan momentum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita harus fight tadi. Ramadan adalah momen untuk memprioritaskan akhirat dan menjadi momentum untuk 11 bulan berikutnya. Untuk 11 bulan berikutnya. Makanya hadirin sekalian, dengan segala keterbatasan kita, dan kelemahan kita, kan konsep kita ketika insya Allah nanti buka puasa seperti tahun lalu. Yaitu kita berusaha kasih makan buka ke teman kita. Dan jangan bawa satu, bawa dua, bawa tiga. Kalau satu lusin antum bawa. Itu tuh bagi-bagiin. Biar apa? Mentalnya tuh ngasih, bukan dikasih. Prioritaskan akhirat. Hadirin, Ramadan itu momennya kita berpikir out of the box. Ketika mayoritas orang berpikir di dalam kotak gitu yang bernama dunia, kita bicara outside-nya, akhiratnya nih. Makanya kan itu alasan kenapa ketika ada banyak pihak yang baik-baik ingin mengcover banyak dari antum, untuk buka puasa tahun lalu, kita dengan rasa bersyukuran terima kasih, kita katakan enggak, ini jamaah ke jamaah saja. Kenapa? Biar kita teredukasi. Kalau Ramadan aja kita nggak bisa ngasih, nggak punya orientasi akhirat, ya apa yang mau diharapin pas Ramadan? Apa yang mau diharapkan? Kita bawa tuh, masing-masing kita bawa kasih orang. Bahkan kalau kita bawa bawa dua, tiba-tiba kita lihat ada dua orang butuh dan kita nggak ada yang ngasih gitu, aduh gue nggak ada yang dikasih lagi gitu. Dan bilang tega banget, nggak punya perasaan. Tapi kita kasih dua-duanya, terus kita beli di bawah. Beli di bawah berapa sih makanan? Tapi kita kasih makanan buka kepada penuntut ilmu, man fattara iman, barang siapa memberikan makanan kepada orang yang kok berpuasa, orang puasa jangan kasih makanan, batal dosa antum. Kasih makanan ke yang berbuka. Dia akan dapat pahala tuh orang. Pahala tuh mahal. Nasi itu cuma paling 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu. Ini pahala. Apaan lagi dapat pahala? Jadi kasih. Lagi bawa nasi kotak terus ketemu orang yang kehabisan makan di luar, kasih itu. Itu orientasinya akhirat. Udah kita bisa makan di bawah. Bisa makan di luar. Tapi pahala kan enggak. Cuman momen itu tuh. Atau enggak, kita enggak kasih ke dia, enggak dapat tuh pahala tuh. Mungkin kenyang, tapi kenyang berapa lama sih? Jadi sekali lagi jamaah sekalian, Ramadan prioritaskan akhirat. Prioritaskan akhirat. Ini momentum. Udah deh, jangan lagi tu'thirunal hayata dunia. Ini momentum kita prioritaskan akhirat. Dan semua dikembalikan ke masing-masing kita. Semua orang beda. Ada yang bisa ambil cuti, ada yang gak bisa. Ada yang bisa full, ada yang gak bisa. Ada yang bisa cutinya hanya 10 malam terakhir, ada yang bisa 1 bulan penuh. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang kan beramal, seseorang itu beramal sesuai dengan takdirnya masing-masing. Tapi sampel-sampel di atas hanya untuk menginspirasi dan antum tahu siapa lawan antum di bulan suci Ramadan. Dan banyak sekali orang-orang seperti itu yang baru kita tahu, belum lagi yang kita tidak tahu. Para ahlul asrar, orang-orang yang menyembunyikan amal ibadahnya. Itu gak sedikit ya mas kalian. Tidak sedikit. Hadirin yang Allah muliakan. Keberapa tadi itu hadirin? Kelima. Iya yang keenam. Yang terakhir jamaah sekalian yang Allah muliakan. Kegagalan orang di Ramadan
Itu karena mereka gagal dalam menghadirkan rasa bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ini kesempatan terakhir sahur, terakhir kali buka puasa, terakhir kali melantunkan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala di bulan Al-Quranul Karim. Terakhir kali mendengar merdunya suara imam pada saat sholat tarawih. Hadirin, ulama mengatakan kita tuh malas gara-gara kita kepedean. Masih hidup lama, tulul amal. Itu jadi penyakit. Panjang angan-angan. Seakan-akan kita masih hidup tahun depan dan itu pasti 100%. Orang yang bisa membangun perasaan bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir. Luar biasa hadirin. Dia akan habis-habisan, dia akan all out. Dia akan tolak semua acara yang bisa menggagalkan dia. Atau yang membuat dia nggak maksimal. Kenapa? Karena ini terakhir. Dia belum tentu dapat kesempatan lain. Ini terakhir-terakhir kita tarawih hadirin. Nabi katakan, "Sholli sholatal muwaddi'." Sholatlah sholat sebagaimana Anda sholat terakhir kali. Lihat bagaimana Nabi mengajak kita untuk memiliki rasa seperti itu. Dan yang menariknya, sampel yang Nabi gunakan adalah sampel ibadah yang bernama sholat. Kenapa hadirin? Sebagian ahli ilmu mengatakan karena sholat ibadah yang paling rutin kita lakukan. Setiap hari ketemu, bukan hanya sekali, tapi 5 kali. Masih ingat teori kita pada tahun lalu? Tentang masalah ini? Kita lupa ya. Kathratul misas tumitul ihsas. Banyaknya bertemu dan berinteraksi, itu bisa membunuh rasa dan sensitivitas. Banyaknya bertemu dan berinteraksi itu akan membunuh rasa dan sensitivitas. Kita nggak ada emosi lagi jamaah, udah flat aja, udah hambar. Kenapa? Sering ketemu. Hadirin, kalau kita tinggal di luar negeri, di luar, lalu misalnya di benua Amerika Selatan gitu ya, atau kita tinggal di benua Afrika, di Kenya misalnya, atau Zimbabwe misalnya. Lalu antum ketemu sama orang Indonesia, gimana perasaan antum? Oh, senang. Langsung tukaran nomor WA. Kadang-kadang langsung diajak ke rumah dan seterusnya. Kenapa? Karena antum jarang ketemu orang Indonesia. Antum senang banget, mungkin antum peluk dia, happy banget. Tapi saya ingin tanya, gimana perasaan antum ketemu orang Indonesia di Tanah Abang? Indonesia, ya Allah, Indonesia lagi. Hadirin, Anda perlu diruqyah hadirin. Indonesia. Biasa aja. Kenapa gak senang banget? Karena tiap hari ketemu sama orang Indonesia. Hadirin, ini yang jadi masalah. Kita udah keseringan ketemu Ramadan dalam tanda kutip. Maka gak ada rasa lagi. Saya tahu ada mu'alaf yang Ramadan besok nanti, ini Ramadan pertamanya, itu dari 3 minggu yang lalu udah deg-degan hadirin. Deg-degan. Iya. Jadi yang penting berjamaah bukan hanya sholat ya. Ketawa juga penting berjamaah. Karena kalau kita ketawa gak berjamaah munfarid, kita jadi tersangka. Iya. Ini pelajaran hidup bagus nih malam ini nih. Karena sholat aja berjamaah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana tadi tuh? Oh ya, ada sebagian, saya tahu ada orang-orang itu dari 3 minggu yang lalu tuh udah deg-degan, udah senang, udah exciting banget nih Ramadan pertama saya nih.
Ini Ramadan pertama gue beli buku sana, beli buku ini, lalu browsing sana, browsing sini. Kenapa ini pertama? Rasa itu ada. Tapi yang sering tuh apa? Atau misalnya ini Ramadan pertamanya di atas bahtera rumah tangga. Oh itu beda. Itu deg-degan seru gitu loh. Pertama kali jadi istri di Ramadan itu dari kemarin udah di list suami sahur buka menunya apa. Lalu hari kedua menunya apa, hari ketiga menunya apa, hari keempat menu apa, sampai hari ketiga full udah. Semua full. Tenang banget ya tuh. Tapi kalau udah pernikahan ke-30 di Ramadan, 31, 32, udah. Cepet tuh, karena pengalaman. Hari pertama 30, Indomie, 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 Indomie. Gitu. Lalu semuanya suruh zuhud. Walaupun nggak semua, ada yang kayak begitu. Tapi udah Indomie aja, andalan sahur Indomie. Udah biasa, tahun lalu juga Indomie mas gitu katanya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Nah, kita balik lagi. Sholat itu, bayangkan sholat itu ketemunya 5 kali dalam sehari. Itu kalau kita wajib aja. Kalau lebih banyak. Nah ini kan bahaya hadirin. Makanya banyak orang kan sholat gitu-gitu aja. Maka Nabi mengajak kita untuk merenung sholli sholatal muaddi. Sholatlah Anda sebagaimana ini sholat terakhir Anda. Hadirin, kalau misalnya kita Allah ditangkap, salah tangkap misalnya, lalu dieksekusi, ba'da sholat isya, ba'da adzan isya 15 menit, lalu sebelum dieksekusi ditanya, Anda mau minta permintaan terakhir apa? Lalu kita bilang, izinkan saya sholat isya. Saya ingin tanya, itu sholat isya khusyuk apa enggak hadirin? Itu sholat isya terbaik di dunia yang pernah kita kerjakan. Itu baca takbiratul ihram aja nangis jemaah. Kenapa? Ingat selama ini kita sering melakukan sikap yang mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala, nggak cocok dengan Allahu Akbar. Itu belum Al-Fatihah, belum sujud, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kok nggak cocok ya dengan kehidupan keseharian saya? Lalu ketika kita baca Allah ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, kita ingat di situ timur dan di situ barat. Semoga Allah jauhkan dosa saya sebagaimana Allah jauhkan timur dan barat. Kenapa? Karena 15 menit lagi mau ditembak jamaah sekalian. Gak ada waktu lagi. Ini terakhir. Ini terakhir kita minta agar kita dengan dosa kita dijauhkan dari timur ke barat. Itu ketika baca Al-Fatihah, lalu sampailah pada ayat Maliki Yaumiddin. Waduh, itu nggak sanggup melanjutkan jamaah. Kenapa demikian? Kita ingat dosa. Dan 10 menit lagi, kita akan masuk ke dalam fase ketika kata para ulama, idza mata ibnu Adam qamat qiyamatuh. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya untuk diri dia. Jadi 15 menit menuju hari kiamat sugro kita. Siapa yang gak takut hadirin sekalian? Lalu Allah berfirman, yauma tublas sarair, di hari itu Allah bongkar dosa-dosa kita, skandal kita, yang kita sembunyikan dari istri kita, dari suami kita, dari anak-anak kita. Siapa yang gak ada? Kita belum baca surat tentang neraka, ini baru Malik Yaumiddin. Kenapa bisa terjadi? Karena ini Malik Yaumiddin terakhir yang bisa kita baca. Ini Malik Yaumiddin sebelum menit-menit eksekusi nyawa kita. Kegagalan kita dalam beribadah itu karena tidak mampu menghadirkan rasa ini. Sehingga hanya menjadi rutinitas, baik yang per hari, baik yang per minggu, baik yang per bulan, baik yang per tahun. Tapi kalau kita bisa, dahsyat. Apalagi kita bisa terapkan di setiap hari di Ramadan. Ketika kita baru masuk hari kedua, kita berpikir jangan-jangan gue wafat besok hari. Nggak ada hari ketiga. Tidak ada hari ketiga. Saya ingin tanya, kalau kita punya rasa seperti itu, diajakin bukber sampai jam 12 malam, antum terima apa enggak? Enggak. Antum memilih ke masjid, lalu antum nangis terhadap dosa-dosa kita. Udah. Tapi kenapa kita bisa
lupa terhadap itu. Bayangkan lupa akhirat di bulan suci Ramadan. Karena kepedean, karena masih ada tahun depan, masih ada 2 tahun lagi, masih ada 3 tahun lagi. Ada yang 30 hari. Dan persentasenya besar. Persentase ini Ramadan terakhir kita itu 50% jamaah. 50%. Dan 50% saya rasa sudah cukup untuk kita berpikir. Untuk kita merenung. Untuk kita merapatkan barisan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin. 50%. Dan banyak dari kita mengalami yang tahun lalu masih buka puasa dengan orang terdekatnya, sekarang dia udah gak ada jemaah. Yang tahun lalu masih sahur bareng pasangannya, sama anaknya, sama orang tuanya, sama kakeknya, neneknya. Hari ini mereka udah gak ada. Bukankah tahun ini bisa jadi itu giliran kita? Tapi kita terlalu pede dengan estimasi-estimasi, atau yang lebih tepat bukan estimasi, asumsi-asumsi kosong kita. Maksimalkan jamaah sekalian. Ini penentu kemampuan kita menghadirkan bisa jadi ini Ramadan terakhir, itu akan merubah alur kompetisi dan perjuangan iman kita dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini luar biasa. Akan mempengaruhi peta. Kita akan berani mengamalkan apa yang kita bahas beberapa poin sebelumnya. Kita akan prioritaskan akhirat. Kenapa ini terakhir? Gak ada Ramadan setelah ini. Gak ada buka puasa setelah tahun ini. Gak ada sahur setelah hari-hari ini. Gak ada tarawih setelah malam-malam ini. Ini adalah kesempatan kita. Dan semua peluang terbuka. Dan kita tahu kita banyak kehilangan teman-teman kita padahal mereka masih muda-muda. Ada yang meninggal 31 tahun, ada yang meninggal 35 tahun, ada yang meninggal 32 tahun, ada yang meninggal 25. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tanamkan sholli salatal muaddi. Jadi ini Ramadan terakhir kita. Maka maksimalkan. Kasih 150% kekuatan antum di Ramadan. Ini kelas akselerasi. Kalau kita nggak bisa, maka di bulan-bulan lain akan lebih berat dari Ramadan. Ini hari pertama dan bisa jadi hari terakhir kita. Hari kedua, tapi bisa jadi hari terakhir kita. Hari ketiga, bisa jadi hari terakhir kita. Tidak ada hari keempat, tidak ada kelima. Ini hari keempat, tapi bisa jadi hari kelima kita sudah berada di keranda dan orang-orang bertakbir 4 kali untuk kita. Oke, ini hari kelima. Bisa jadi hari ke-6 orang-orang terdekat kita sudah membaca doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nusulahu. Hadirin, bola di tangan antum. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika Anda baik itu buat Anda kok. Itu buat Anda, bukan buat yang lain. Tapi kalau Anda menyia-nyiakan Ramadan, Anda yang akan kena getahnya. Anda yang akan kena hukuman dari Rabbul Alamin. Hadirin, gembong-gembong syaitan dibelenggu. Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, kapan lagi kita ambil? Dan antum lihat tadi, kompetitor antum itu bukan orang-orang sembarangan. Dan kita baru bicara orang awamnya. Kita belum bicara ulama-ulamanya. Oleh karena itu semoga materi malam ini bermanfaat khususnya bagi yang bicara. Karena yang paling butuh dan mungkin yang paling besar peluang gagalnya adalah berbicara pada malam hari ini sebelum yang mendengar, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin.
Bagaimana hukumnya akhwat yang tarawih di rumah karena di masjid dekat rumahnya tidak menjalankan sunat tarawih dengan tenang dan sulit khusyuk. Banyak anak kecil berisik, saf-saf bolong-bolong. Apakah bisa tetap dapat keutamaan sholat malam seperti semalam suntuk jika melakukan sholat jamaah dengan akhwat lain di rumah? Bagaimana fikihnya jika masbuk tak kalah sholat tarawih? Ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, eh, Nabi SAW jelas-jelas menyatakan dalam hadis Bukhari, wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah wanita lebih baik buat mereka, lebih baik buat mereka. Jadi kalau seperti ini jelas lebih memilih di rumah, kembali ke hukum asal. Dan insya Allah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan khairul lahunna, itu lebih baik dari itu lebih baik untuk mereka. Yang namanya lebih baik, kira-kira dapat pahala semalam suntuk nggak? Dapat, bahkan lebih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun fikih masbuk tak kalah salat tarawih, sama saja kalau 2 rakaat salam ketika kita ketinggalan rakaat pertamanya, maka kita tinggal sempurnakan rakaat yang kita tertinggal. Tapi kalau maksudnya kita baru masuk di rakaat ketiga atau rakaat kelima atau rakaat keenam dan seterusnya, maka sekali lagi kembali ke madhab atau pandangan yang saya lebih cenderung ke sana dengan keterbatasan ilmu saya, yaitu pandangan mayoritas para ulama bahwa salat tarawih dan qiyamul bebas. Sebagaimana hadis Nabi dari Imam Bukhari, salatul laili matna matna, fa idza khasya ahadukum subha fa'autir biwahidah. Salat malam atau tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan jika khawatir masuk waktu subuh, maka tutup dengan 1 witir. Tidak ada pembatasan dari Nabi SAW, dan hadis ini untuk seseorang yang tidak tinggal di kota Madinah dan yang langsung dia praktekkan nanti di rumahnya. Dan kaidah usul fikih mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, menunda keterangan ketika dibutuhkan itu nggak boleh. Maka ketika Nabi tidak memberikan pembatasan rakaat ketika orang ini butuh karena langsung dia akan praktekkan, maka itu menunjukkan boleh lebih dari 11 rakaat dan bebas. Dan kalau bebas terserah antum, antum mau tambah lagi setelah imam witir itu boleh, tapi kalau mau cukup juga boleh, juga diperbolehkan. Tapi kalau mau tambah, silakan tambah dan tidak witir lagi. Mana la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan semua yang hadir di sini selalu diberikan hidayah dan selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ingin saya tanyakan, apakah saat menjadi makmum ketika tarawih boleh ikut menyimak bacaan imam dengan menggunakan mushaf atau aplikasi Al-Quran dan di HP? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khairan. Yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau imamnya baca dengan mushaf, jelas ada keterangannya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak makmum ikut menyimak bacaan Qur'annya karena misalnya ngantuk atau misalnya biar lebih khusyuk dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya kita mengetahui apa rukun sholat, apa saja wajib sholat, dan apa saja sunnah-sunnah sholat. Ketika kita tahu bahwa ini keluar dari gerakan asal sholat, yaitu memegang mushaf atau handphone, lalu melihat layar dan mengikuti, kita harus tahu gerakan apa dan apa statusnya ketika yang kita lewatkan pada saat kita menggunakan cara seperti itu. Setidaknya yang kita lewatkan adalah bersedekap dengan sempurna, karena tangan harus megang, dan pandangan mata tidak ke arah sujud karena kita lihat layar atau lihat gadget. Dan hadirin sekalian, sedekap secara sempurna dan pandangan ke arah sujud adalah di antara sunnah-sunnah sholat. Artinya ketika itu dilewatkan, itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua, tidak membuat kita berdosa. Karena kalau membatalkan berarti rukun sholat.
Kalau berdosa berarti itu wajib sholat. Tapi kalau sunnah menghilangkan keutamaan dan kesempurnaan sholat. Jadi walau talam yang pertama sholatnya sah. Yang kedua, apakah ini recommended apa tidak? Direkomendasikan atau tidak? Pada dasarnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena bisa membuat kita kehilangan dua keutamaan. Yang pertama, sedekap dengan sempurna. Dan yang kedua tadi apa? Melihat ke tempat sujud. Hanya saja jika hal itu membuat kita jadi lebih khusyuk, lebih berkualitas, wallahu ta'ala alam bisawab, maka itu diperbolehkan karena menjaga kekhusyuan itu lebih penting dari kehilangan beberapa item sunnah-sunnah sholat. Item sholat-sholat sunnah. Tapi hukum asalnya banyak para ulama tidak mengarahkan ke arah sana. Yang paling afdol sedekap lalu mendengar. Tapi kalau ini sudah berkaitan dengan kekhusyuan dan seterusnya, sholat seperti itu lebih baik daripada antum blank sama sekali. Karena imamnya baca juz ke-12 misalnya. Baca juz ke-9 dan antum gak pernah dengar ayat itu. Itu surat apa ya? Gitu lah. Kadang-kadang itu masih Al-Quran gak sih? Iya masih lah. Cuman Anda gak pernah baca surat Az-Zukhruf aja. Anda gak pernah baca surat Ad-Dukhan gitu loh. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, Anda ingin bertanya, bagaimana hukumnya menolak permintaan orang tua apabila mereka meminta saya untuk pulang ke kampung sedangkan saya ingin mencari kondisi yang sangat kondusif di 10 hari terakhir Ramadan. Dikarenakan pengalaman tahun lalu yang qadarullah saya pulang di hari-hari terakhir Ramadan dan akhirnya saya rasa gagal di Ramadan kemarin. Jazakallah khairan. Kalau orang tua sudah ultimatum harus pulang, lalu kita menolak, maka kita mendapatkan dosa besar di 10 hari terakhir di Ramadan. Dosa besar. Kenapa? Karena mencari Lailatul Qadar secara maksimal hukumnya sunnah. Dan taat kepada orang tua hukumnya wajib. Tidak ada sejarahnya sunnah mengalahkan yang wajib. Dan itu talbis iblis. Bukan kata saya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar menyatakan, apa redaksinya? Ada yang hafal redaksi? Satu kata kerja kok saya lupa, subhanallah. Intinya fima makna, istigholu sunnah atau istighalul wajib anis sunnah, sibuk, bukan itu redaksinya. Allah, saya terjemahkan, qadarullah tidak hadir di benak saya pada malam hari ini dan sesuai dengan amanat ilmiah, kita ganti ke bahasa Indonesia saja biar lebih aman. Karena ini amanat ilmiah kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sibuk mengerjakan hal yang wajib sehingga tidak sempat mengerjakan hal yang sunnah, fahuwa ma'dzur. Saya ingat penggalan akhirnya tapi penggalan awalnya subhanallah tidak teringat di malam ini mungkin karena banyaknya dosa-dosa saya. Jadi dia dimaafkan sama Allah. Sibuk mengerjakan hal wajib sehingga tidak mengerjakan hal yang sunnah, itu dimaafkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang sibuk mengerjakan sunnah sehingga tidak sempat atau lupa atau miss hal yang wajib, fahuwa magrur, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dia kena jebakan iblis, talbis iblis. Justru jamaah ketika antum ingin cari Lailatul Qadar dengan iktikaf, lalu antum dapat mandat dari orang tua suruh pulang, Allah sedang kasih antum pahala lebih besar lagi untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi antum nyari
nyari eh, nyari uang 10 juta, Allah kasih 100 juta, jangan ditolak hadirin. Birrul walidain di 10 hari terakhir Ramadan itu dahsyat banget hadirin sekalian. Birrul walidain itu kan sorga jemaah. Kan itu yang antum cari. Nah tinggal gini loh jemaah. Antum harus mainkan hati antum gitu loh. Itu poin kita tadi. Gimana selama perjalanan itu misinya, misi ibadah dan birrul walidain. Pokoknya ingatnya pahala, 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 pahala. Hadirin simpel aja lah. Kenapa misalnya ketika kita ketika kita ke rumah orang, ketika kita bertamu ke rumah orang dari jam 11 sampai jam 4 sore. Dari jam 11 sampai jam 4. Dan memang dia minta kita ke rumahnya dan ada pembicaraan. Tapi sampai jam 4 tidak ada tanda-tanda makan siang disiapkan. Perasaan antum gimana? Biasa aja. Antum gak punya perasaan ya? Jam 11 sampai jam 4 tidak ada tanda-tanda makan siang diberikan. Antum biasa aja. Gak ada sebel gitu. Ini gimana sih ini orang? Nggak, jujur. Jujur tuh masukkan kita ke sorga. Nah, oke. Jujur ya. Oke, kita mulai lagi ya. Ya Allah. Jam 11 sampai jam 4 antum bertamu ke rumah orang. Dia yang ngundang. Bukan kita loh yang gak mau pulang. Beda. Kalau kita gak mau pulang, emang mungkin ditahan sama dia biar kita cepat pulang. Tapi dia ngundang. Dan itu hak kita. Dan kita lapar. Kira-kira perasaan antum gimana? Sebel apa enggak? Oh ya gitu, bagus, jujur. Pertanyaan saya, kalau tanggal 3 Ramadan, antum bertamu ke rumah orang, dari jam 11 sampai jam 4 lagi, dan tidak ada tanda-tanda makan siang dikeluarkan, gimana perasaan antum? Tenang, bahkan antum tersinggung kalau disiapkan gitu loh. Kenapa terjadi perbedaan? Jawabannya adalah karena di contoh yang kedua, antum sudah mempersiapkan hati antum. Untuk memang tidak makan hari ini, karena puasa. Ini ibadah. Tapi contoh yang pertama, antum gak siap. Kita gak siap memainkan hati kita. Akhirnya kita sebel sama dia. Sama, ketika disuruh pulang ke kampung, mainkan hati kita hadirin. Oh, ini pahala dari Allah. Ini kayak saya nyari $100 terus dapatnya $10.000. Ini pahala besar. Nanti akan beda deh. Ke perjalanan pulang, antum kan masih bisa baca Quran. Masih bisa baca Quran. Lalu doa kepada Allah. Di bus kan, misalnya naik apa? Naik bus nih. Bus bisa baca Quran. Kalau naik motor, dengerin murotal. Terus zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ini misi pahalanya besar. Ini misi pahala besar. Ya simpel aja lah. Antum pulang ke kampung tanpa ada misi apapun. Dengan antum pulang kampung untuk mengambil 3,5 M. Kira-kira ekspresinya sama atau enggak pas naik motor? Beda, antum cengar-cengir sendiri. Orang bingung ngeliatin antum, ini kenapa ini orang? Kenapa? Karena ada misi mengambil 3,5 M. Nah sama, antum jemput pahala birrul walidain. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh saya tidak mendengarkan kultum sebelum taraweh, tapi saya gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran? Jazakallah khair Ustaz, semoga kita diberikan kemudahan dan keikhlasan dalam ibadah di bulan suci nanti dan diberikan kebaikan waktu dan umur. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya, kultum sebelum atau setelah atau di tengah-tengah antara taraweh dan witir itu bukan rukun atau wajib salat taraweh. Bukan juga sunnah dalam arti warisan dari Nabi SAW. Itu kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hanya mengambil momentum karena orang pada ngumpul pada saat itu. Kapan lagi kita gunakan momen waktu yang sangat baik kecuali di waktu tersebut. Jadi berarti kalau kita tidak mendengarkan, apalagi kita memang nggak niat, kita cuma taraweh, maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan secara hukum asal, tidak mencederai taraweh kita. Hanya saja jemaah sekalian, lihat sisi-sisi lain. Yang pertama,
Misalnya kita perlu menjaga kondisi agar tidak fitnah atau tidak membuat orang tersinggung gitu loh. Misalnya antum baca Quran tapi posisi saf antum depannya penceramah persis gitu loh. Lo ada kayak begitu? Ada. Bayangkan yang lain nyimak antum aja baca Quran gitu loh. Terus yang ustadznya bicara di depan antum kan nggak sopan. Terus juga jangan lupa ingat firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengar dengan seksama dan diam. Nah, artinya kalau mau seperti itu, hendaknya cari tempat di luar gitu. Sehingga tetap menjaga adab kepada Allah, adab kepada Al-Quran yang dibacakan atau dikaji, dan adab kepada sesama umat Islam. Allah Ta'ala misal. Itu sisi kita jamaah. Sisi kita sebagai pengurus DKM, pastikan waktu tausiah atau durasinya tidak mendolimi jamaah. Karena ini bukan wajib, ini bukan rukun. Jadi ini hanya ngambil momentum aja. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau mau yang paling direkomendasikan adalah setelah taraweh, setelah witir gitu loh. Jadi orang udah bebas mau dengar silakan, ada urusan lain. Tapi kan memang kan strateginya antara taraweh dan witir ya, biar orang nggak pulang gitu, terpaksa mendengarkan. Boleh nggak? Pada dasarnya ya mengambil momentum boleh-boleh aja. Tapi kalau gitu jangan lama-lama. Tapi kan kultum Ustadz, iya kultum. Tapi prakteknya kultum itu seringkali kuliah terserah antum. Jadi kultum sih kultum, setengah jam, 40 menit, ada 1 jam. Kadang-kadang lebih lama kultumnya daripada terawihnya gitu loh. Nah itu tidak hikmah Allah Ta'ala, walaupun kita tahu maksudnya niatnya baik dan ambil kesempatan, tapi jangan zalimi orang, Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga beserta umat Islam dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bertanya, apakah kalau sudah taraweh masih boleh tahajud? Jazakallahu khair Ustaz wa iyyakum. Jawabannya sekali lagi kembali ke madhab tentang berapa maksimal jumlah taraweh yang antum rajihkan. Kalau saya dengan keterbatasan ilmu saya lebih condong ke pendapat mayoritas ulama 4 imam madhab, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan banyak sekali para ulama. Khususnya ketika kita tidak bisa sepanjang Nabi SAW. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah satu ulama besar, beliau mengatakan tarawih yang terbaik adalah tarawih yang mengikuti tuntunan Nabi SAW. Gimana caranya? Tulul qiyam wa qisarur rakaat. Bacanya panjang-panjang dan rakaatnya sedikit. Maksud sedikit berapa? 11. Tapi panjang, sebagaimana hadis Nabi kan, jangan tanya nih betapa panjangnya dan khusyuknya. Jadi itu poin. Tapi kalau nggak bisa perbanyak rakaat, oleh karena itu tahajud ba'da taraweh, insya Allah diperbolehkan. Dan Nabi pernah sholat lagi setelah witir, tapi jangan witir untuk kedua kali, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi silakan. Oleh karena itu, strategi sebagian pihak yang pulang sebelum witir dengan alasan tahajud di rumah, boleh apa enggak? Oh enggak boleh? Boleh. Oh enggak sholat aja boleh kalau taraweh, kan hukumnya sunnah. Tapi tidak direkomendasikan karena Anda akan kehilangan sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai selesai witir, dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau Anda ingin tahajud, ya udah pulang tahajud lagi tanpa witir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah jam 9. Terima kasih banyak, dan pekan depan kemungkinan kita libur lagi jamaah sekalian. Jadi insya Allah kita akan ketemu 2 pekan berikutnya dengan izin Allah SWT di asar sampai taraweh, sampai buka. Dan sekali lagi konsep kita sama, kita ingin kita latihan berbagi dan mendapatkan pahala berbuka puasa dan mendapatkan pahala
orang yang kita berikan, jadi kita bawa masing-masing dan lebihkan semampu kita dan kasih penuntut ilmu. Hadirin susah loh, cari penuntut ilmu yang bisa, yang berkenan makan makanan kita. Dan ini kesempatan di majelis ini kita bisa kasih orang-orang yang semoga dengan zohir yang kita tahu berkualitas atau lebih berkualitas daripada di tempat-tempat lain. Dan kita bisa dapat pahala puasa orang tersebut. Saya rasa ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ada satu lagi ada kuis, kalau setiap saya nggak masuk ada kuis. Dan kuis itu akumulasi dan nanti di total sampai mendekati Idul Adha, dan yang paling bagus akan mendapatkan hewan kurban ya. Hewan kurban insyaallah ta'ala. Jadi diakumulasi bukan per pekan, tapi diakumulasikan terus. Jadi kalau kita dapat jelek di kuis sebelumnya, mungkin kita bagus di kuis ini dan itu bisa tetap berkompetisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.